Assalamualaikum, selamat malam sahabat tani dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Exo Jaya di sini. Kali ini Exo Jaya mau ngebahas gimana cara mengatasi lalat buah pada tanaman cabai kita. Tapi sebelumnya buat sahabat tani yang baru bergabung di sini, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel Exo Jaya. Baik, di sini saya akan memberikan gimana cara mengetahui ciri-ciri cabai yang sudah terkena suntikan lalat buah, dan juga gimana sih solusinya. Nanti saya akan ngasih 4 solusi gimana untuk mengatasi lalat buah supaya tidak menyerang pada tanaman cabai kita, karena bila tidak diatasi otomatis hasil panennya kita tidak maksimal, jelas menurun. Dan tidak menutup kemungkinan tips yang saya sampaikan nanti bisa sahabat tani praktekkan ke semua horti yang sahabat tani tanam. Baik, langsung saja di sini apa sih ciri-ciri dari cabai yang sudah kena suntikan lalat buah? Yang pertama itu adalah ciri-cirinya cabai itu pasti ada seperti titik hitam. Titik hitam itu bisa seperti tai lalat seperti itu, jadi titik hitam itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, di titik cabai yang sudah terkena titik hitam tersebut itu kalau kita potong atau kita buka di dalamnya itu pasti akan ada ulatnya. Itu ciri-ciri cabai yang terkena suntikan lalat buah. Nah, untuk solusinya gimana cara mengatasinya itu saya akan ngasih 4 tips. Yang pertama itu adalah kita melakukan pengasapan. Yang pertama kita melakukan pengasapan di lahan cabai kita tersebut. Maksudnya gimana sih? Kita buat asap, kalau bisa lokasinya pengasapan di tengah-tengah lahan. Caranya gimana ya? Kita buat sejenis api unggun, seperti api, tapi jangan sampai kuat api. Kalau sudah mengeluarkan bara, baru di atasnya itu kita kasih rumput basah, jadi supaya asapnya itu bisa menyebar kemana-mana. Kita taruh di tengah-tengah lahan, karena yang namanya lalat buah itu amat sangat tidak menyukai bau-bau yang menyengat. Itu tips yang pertama. Sedangkan tips yang kedua, kita harus memonitoring terhadap buah cabai yang sudah terkena suntikan lalat buah tersebut. Kita monitoring, kita cari yang busuk-busuk, kita ambil, kita sisihkan, tapi jangan dibuang di sembarang tempat. Kenapa? Karena bila cabai yang sudah terkena suntikan lalat buah itu kalau kita buang sembarangan, dia nanti akan berkembang dan bertelur, menetas, dan akhirnya menjadi lalat buah kembali. Nah, itu akan merugikan kita selaku petani cabai. Alangkah baiknya kalau kita sudah memonitoring cabai yang busuk itu, kita kumpulin. Kalau bisa kita masukkan ke yang tadi itu, ke yang waktu kita pembuatan pengasapan. Itu alangkah baiknya tadi kalau sudah ada bara, atasnya kita kasih rumput basah tadi, dan cabai yang busuk yang kita kumpulkan tadi itu bagus juga buat asap. Nah, itu sangat amat berpengaruh pada lalat buah tadi, karena asap dan baunya yang sangat menyengat itu. Itu tips yang kedua. Untuk tips yang ketiga, kita lakukan penyemprotan insektisida yang baunya menyengat. Itu kita lakukan penyemprotan 3 hari sekali. Contoh bau yang menyengat itu apa sih? Insektisida yang berbahan aktif Propenopos. Nah, merek dagang Propenopos itu ada banyak banget. Dan juga selain bahan aktif Propenopos itu, kita juga bisa menggunakan beta sipermetrin, chlorphenapir, sama asefat. Sedangkan Propenopos di sini saya biasanya menggunakan merek dagang seperti ini, elektrik ya, pakai elektrik ini. Ini Propenoposnya 500
gram. Selain merek dagang Propenopos, di sini kita juga bisa menggunakan Corakron di sini, karena Corakron itu juga berbahan aktif Propenopos. Nah, di sini bila sudah ada elektrik tidak usah pakai Corakron, bisa juga kita memakai merek dagang Pateni di sini. Ini karena 3 bahan aktif, yaitu ada beta-sipermetrin, klorfenapir, sama asefat. Itu jauh lebih bagus. Dan jangan lupa yang terakhir, kita kalau musim penghujan selalu pakai ini, Mila stick selaku perekatnya supaya bisa menembus, merata, dan lebih maksimal. Itu tips yang ketiga, kita lakukan penyemprotan insektisida yang berbahan aktif Propenopos, asefat, sipermetrin ya, sipermetrin dan klorfenapir. Kemudian tips yang terakhir atau tips yang keempat itu adalah kita menggunakan insektisida yang mengandung larvasida. Itu apa? Contohnya adalah Prevaton di sini. Prevaton. Kemudian kita campur sama metomil. Ini untuk membasmi ulat atau telur yang berada di cabai yang sudah kena suntikan tersebut, supaya cabai yang sudah kena suntikan itu tidak berkembang biak dan menetas. Nah, demikian sahabat tani, 4 tips dan 2 ciri-ciri cabai yang kena lalat buah. Semoga info yang saya sampaikan ini bermanfaat buat sahabat tani dimanapun berada, dan jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari Exoja di sini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, sahabat tani.